Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Masjid Quba didirikan saat hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, yang dipicu oleh perlawanan kaum kafir Quraisy yang bersikeras tidak mau menerima ajaran Islam waktu itu. Mereka tidak hanya menolak Islam, tetapi juga melakukan kejaman terhadap Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik keluarganya hingga sahabat-sahabat beliau. Kebrutalan ini mendorong Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memerintahkan umat Islam yang waktu itu berada di Mekah untuk hijrah ke Madinah. Waktu itu pada musim panas sekitar 622 Masehi. Kaum kafir Quraisy menyusun rencana untuk membunuh Nabi Muhammad. Mereka mengkhawatirkan kekuatan baru Islam yang berkembang di Madinah. Bahkan setiap kabilah diminta mengajukan pemuda-pemuda yang tangkas dalam bersenjata untuk menyusun serangan mereka secara diam-diam dan bersama-sama. Sebelum penyergapan dimulai oleh kaum Quraisy waktu itu, Nabi Muhammad mendapatkan petunjuk dari malaikat Jibril untuk hijrah. Kemudian Nabi Muhammad menyusun strategi bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Nabi meminta Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di rumahnya. Saat penyergapan terjadi, kaum kafir Quraisy tidak menemukan Nabi Muhammad, melainkan Ali yang mengenakan selimut hijau milik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad dan Abu Bakar meninggalkan rumah dan menuju Madinah dengan rute dan waktu yang tidak lazim. Selama perjalanan, mereka bersembunyi di Gua Syur selama 3 hari, menghindari kejaran dari kaum Quraisy ini. Dan setelah merasa aman, beliau Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan dan singgah di Quba sebelum tiba di Madinah. Sampai di Quba ini Nabi Muhammad tinggal selama 4 hari dan membangun masjid, yang kemudian masjid inilah kita kenal sekarang dengan Masjid Quba. Masjid Quba ini didirikan oleh Rasulullah pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi di Quba. Memiliki latar belakang yang unik. Saat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melakukan hijrah menuju Madinah, mereka singgah di Quba selama sekitar 4 hingga 5 hari. Tanah untuk masjid ini diwakafkan oleh keluarga Kalsum bin Hadam dari kabilah Amir bin Auf kepada Nabi Muhammad SAW. Proses pembangunan Masjid Quba ini dimulai dengan Rasulullah menaruh batu pertama, yang kemudian diikuti oleh sahabat Nabi yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan kemudian dikerjakan oleh para sahabat Muhajirin dan Ansor. Saat membangun Masjid Quba ini, malaikat Jibril memberikan petunjuk arah kiblat. Di masjid ini pertama kalinya diadakan sholat berjamaah secara terang-terangan oleh Rasulullah beserta para pengikutnya. Nabi Muhammad SAW rutin mengunjungi Masjid Quba pada hari Sabtu, Senin, dan Kamis selama hidup beliau. Bahkan setelah wafat beliau, para sahabat terus menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Oleh karena itu, bagi umat muslim yang menunaikan ibadah haji atau umroh, sangat dianjurkan untuk mengunjungi masjid yang menjadi saksi perjuangan Rasulullah ini. Meskipun sederhana, Masjid Quba menjadi inspirasi bagi pembangunan masjid-masjid pada zaman modern sekarang ini. Bangunannya yang kokoh dan memenuhi syarat-syarat untuk pendirian masjid, yaitu memiliki ruang berbentuk persegi 4 yang dikelilingi oleh dinding. Di sebelah utara masjid terdapat serambi tempat sholat dengan tiang pohon kurma dan atap datar dari pelepah daun kurma yang dicampur dengan tanah liat.
Di tengah ruang terbuka dalam masjid atau sahn terdapat sumur untuk berwudu yang senantiasa terjaga kebersihannya, termasuk pencahayaan matahari dan sirkulasi udara yang sangat baik. Masjid Quba pada saat zaman Rasulullah memiliki 19 pintu dengan 3 pintu utama berdaun pintu besar yang digunakan sebagai akses masuk ke dalam masjid. 2 pintu ditujukan untuk jemaah laki-laki, sementara 1 pintu untuk jemaah perempuan. Di ruang utama masjid terdapat ruang yang dijadikan tempat belajar mengajar. Selama perubahan arah kiblat umat Islam, Masjid Quba mengalami rekonstruksi agar menghadap ke Masjidil Haram di kota Mekah. Pada perkembangan selanjutnya, masjid ini telah mengalami perbaikan dan perluasan berkali-kali. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi pelopor pembangunan menara setinggi 47 meter pada masjid ini. Lantai halaman masjid yang terbuka dilapisi marmer anti panas, yang kemudian dilindungi oleh atap yang dapat terbuka dan tertutup secara otomatis. Terpal yang kokoh melindungi jemaah dari sengatan matahari. Dibandingkan dengan masa awal pembangunannya, Masjid Quba yang sekarang ini memiliki luas 135.000 meter persegi dengan ruang sholat utama seluas 5.035 meter persegi. Sejarah Masjid Quba sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah dengan gotong royong dari kaum muslimin memberikan inspirasi bagi umat Islam untuk meniru semangat Rasulullah dalam mendirikan masjid sebagai bagian dari penyebaran dakwah Islam di muka bumi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad.